Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Semoga kalian dan ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Bu Venita dalam pembelajaran hari ini kita masuk tema 2 bahasa Indonesia ya. Di sini ada kita hari ini ada 3 pembahasan, yaitu mengidentifikasi informasi, menyajikan laporan hasil pengamatan, dan peta pikiran. Oke, yang pertama mengidentifikasi informasi. Nah, di sini ada 2 macam mengidentifikasi informasi. Nah, sebelum kita mengetahui ada 2 cara mengidentifikasi informasi, sebelumnya kita tahu dulu ya, informasi itu apa. Nah, informasi itu merupakan kabar mengenai peristiwa, suatu peristiwa ya. Jadi kabarnya itu bagaimana, siapa saja yang ada di dalam peristiwa tersebut, apa yang terjadi gitu ya, itu adalah sebuah informasi. Nah, yang terkait dengan sesuatu yang memberi pengetahuan. Jadi informasi itu identik atau mengandung sebuah pengetahuan, memberi pengetahuan yang baru, itu disebut informasi. Oke. Yang pertama yaitu berdasarkan teks. Nah, ada 2 informasi. Yang pertama mengidentifikasi informasi berdasarkan teks. Kalian pernah lihat ya, teks itu terdiri dari beberapa paragraf atau satu paragraf ya. Nah, informasi bisa didapat dari teks buku, majalah, koran, televisi, atau internet yang bersifat teks ya. Kemudian langkah menemukan informasi dalam teks. Nah, di sini ada beberapa langkahnya. Yang pertama, kita harus memahami judul dari teks tersebut ya. Dari bacaan tersebut kita harus paham apa judulnya. Kemudian kita baca semua teksnya dan kita mengajukan pertanyaan di dalam teks tersebut. Siapa dalam peristiwa tersebut, siapa pelaku-pelakunya, kemudian apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut, terus terjadi di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana ya. Itu adalah mengidentifikasi informasi berdasarkan teks. Nah, yang kedua, mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar. Nah, gambar itu apa sih? Tiruan bentuk objek yang dibuat dengan tujuan tertentu. Kalian pernah menggambar? Nah, pasti kalian menggambar itu mencontoh suatu benda atau suatu pemandangan gitu kan, untuk meniru. Jadi kalian gambar kembali gitu. Nah, langkah menemukan informasi dari gambar yang pertama, kita harus mengamati peristiwa. Kira-kira di gambar ini peristiwa apa yang terjadi, gitu ya. Kemudian mengamati dengan cara detail, gambar dengan cermat ya. Oke, di sini ada contohnya. Yang pertama, contoh berdasarkan mengidentifikasi informasi berdasarkan teks. Nah, di sini ada satu paragraf. Bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menebarkan rasa harum bagi orang di sekitarnya. Nah, informasi apa yang kita dapat dari teks tersebut? Yaitu rasa harum. Nah, rasa harum pada kalimat di atas menunjukkan deskripsi objek atau benda. Nah, dalam paragraf ini benda yang disebutkan adalah bunga. Yang dimaksudkan adalah bunga. Jadi harum sebuah bunga. Nah, ini merupakan keterangan harum atau aroma. Nah, contoh yang kedua yaitu mengidentifikasi informasi berdasarkan gambar. Di sini Bu Venita punya gambar. Ada anak yang sakit, kemudian ada teman-temannya yang sedang menjenguk. Nah, kira-kira informasi apa yang kalian bisa dapat? Nah, di sini Bu Venita bisa memberikan informasi bahwasannya Budi dan teman-temannya sedang menjenguk Rio yang sedang sakit. Di sini Bu Venita mengidentifikasi gambar tersebut. Nah,
Kalian bisa mengidentifikasi gambar tersebut juga dengan beda nama atau sesuai dengan identifikasi gambar masing-masing kalian ya. Nah, ini menunjukkan sikap simpati. Nah, ini gambar tersebut memberikan informasi ya. Oke. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang laporan hasil percobaan. Nah, laporan hasil pengamatan ini sama dengan laporan hasil percobaan. Ya, jadi enggak jauh beda. Kalau yang minggu kemarin itu tentang percobaan, nah minggu ini sama saja tapi ini hasil pengamatan ya. Jadi di percobaan itu pasti ada proses pengamatan ya, jadi sama. Nah, di sini ada langkah-langkahnya menyajikan laporan. Yang pertama tentukan judul pengamatan, kemudian menyampaikan tanggal dan waktu pelaksanaan, tempatnya juga, dan hasil pengamatan. Kemudian kalian menuliskan hasil pengamatannya ya. Nah, hal yang harus diperhatikan untuk menyajikan laporan yang baik. Jadi laporan yang baik itu menggunakan kosakata yang baik dan benar. Nggak boleh menggunakan kata tidak baku ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian isi laporan hasil jelas dan benar-benar terjadi, jadi tidak direkayasa. Jadi itu benar-benar pengamatan yang peristiwa yang benar-benar terjadi kita amati, kemudian kita tuliskan laporannya. Kemudian menggunakan format penulisan yang benar. Oke, di sini ada contoh format laporan hasil pengamatan ya. Oke, ini ya. Di sini ada formatnya atau kerangka dalam laporan hasil pengamatan. Di sini ada hari, tanggal pengamatan, hari apa, kemudian tanggal berapa, terus waktu pengamatan pagi, siang, sore atau malam, kemudian tempat pengamatannya di mana, kemudian nama pengamatannya apa, terus hasilnya apa dan kesimpulannya apa. Ini kurang lebih contoh format hasil pengamatan. Oke, ini pembahasan yang ketiga ya, yaitu peta pikiran. Adakah dari kalian yang pernah mendengar peta pikiran? Oke, mungkin dari beberapa kalian sudah mendengar peta pikiran. Nah, peta pikiran itu adalah suatu kerangka berpikir atau alat yang membantu seseorang untuk berpikir secara teratur. Jadi kalau dalam teks itu kan bentuknya bacaan-bacaan dan dalam bentuk paragraf-paragraf. Nah, kita permudah dengan peta pikiran ya, agar memudahkan orang untuk berpikir secara teratur. Nah, fungsi peta pikiran ini adalah untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah karangan ya. Di sini ada contohnya. Contoh peta pikiran di sini ada contoh peta pikiran manfaat matahari bagi kehidupan. Nah, ini dia. Jadi, ini contoh peta pikiran. Jadi, manfaat matahari bagi kehidupan itu apa aja sih? Sumber penerangan, berperan dalam daur air, kemudian membantu proses pengeringan, membantu kesehatan tulang kalau kita berjemur, kemudian fotosintesis bagi tumbuhan atau penghasil makanan bagi tumbuhan, kemudian menghasilkan energi listrik, tenaga surya ya. Nah, ini adalah contoh peta pikiran. Nanti bisa kalian membuatnya di peta pikiran yang beda judul gitu ya. Ini hanya contoh. Oke, alhamdulillah penjelasan hari ini telah selesai. Semoga apa yang Bu Venita jelaskan ke kalian dapat kalian pahami dengan baik. Dan Bu Venita memberi tugas hari ini ada 3 tugas. Yang pertama, menyimak video dari awal sampai akhir dengan cermat. Kemudian kalian catat hal-hal yang menurut kalian penting ya. Jangan dicatat semua, yang menurut kalian penting, yang memberikan kalian pengetahuan baru gitu.
Kemudian mengerjakan soal tema 2, ya, tema 2 kalian buku paket halaman 16 sampai 18 bagian B dan C. Mengerjakannya di buku paket tema 2 ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.